Apa makanan paling absurd yang pernah kamu makan pas sahur? Jadi makan sambil merokok gitu. Nasi sama keripik bayam. Bongkahan gula merah. Ngemil jajanan. Aku sih mas prefer nggak makan. Prefer nggak makan. Kalau misalnya makanannya absurd gitu loh. Mendingan saya tahan lapar sampai buka selanjutnya. Karena saya ini perokok mas. Sahur tapi bangunnya itu mepet banget sama imsak. Jadi makan sambil merokok gitu. Makan sambil merokok. Gitu lah. Rokoknya nggak kamu makan? Oh enggak. Pernah waktu ngekos, yang penting sahur itu makan nasi sama keripik bayam. Taunya kalau gula itu dia mengandung karbohidrat ya. Pernah ketika sahur itu mepet, mikir dong apa deh ya, makanan yang sekiranya kali makan tapi sudah dapat karbohidrat, ya ambil bongkahan gula merah itu tadi. Terus sekarang kamu nggak diabetes mas? Ya enggak mas, baca doa dulu kemarin. Jadi biasanya saya suka nyembelin jajanan. Nah, waktu nyembelin itu, jajannya tuh jatuh tempatnya sambal. Itu saya makan. Namanya makanan absurd di waktu sahur, itu ya pasti nggak ada yang enak yang diceritakan. Tetapi kan sebenarnya kan itu bisa disiapkan. Karena sahur sendiri itu adalah waktu yang penuh keberkahan. Maka siapkanlah makanan-makanan yang memungkinkan menghadirkan selera buat kita. Tidak harus mahal makanan itu, tapi makanan yang memberikan kekuatan dan energi kita di waktu berpuasa. Gunakanlah waktu sahur itu sebagai waktu yang istimewa. Saya tambahkan sebenarnya ada juga makanan itu yang absurd, ya kan? Makanan sambil HP-an gitu kan ya. Bingung aja ngupdate status ya kan. Jangan lupa baca bismillah. Makanya lagunya Rhoma Irama itu ganti, kalau mau makan baca bismillah. Itu ganti, kalau mau makan update status, sesudah makan jawab status. Tapi yang paling penting adalah jadikan sahur itu sebagai keberkahan makan. Bangunlah di waktu yang tepat dan makanlah untuk menambah energi agar puasanya menjadi baik di siang hari. Coba bacain doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wabika amantu walaiska asraftu birahmatika ya amai ya rohimin. Coba bacain doa setelah ruku. Rabbana lakal hamdu. Lupa mas. Iya pernah. Coba bacain niatnya mas. Niat raweh, nama itu Soma Godi. Salah. Usoli fardhu, usoli sunata tarawihi, ada an makmuma lillahi ta'ala. Rakaat ini. Iya 2 rakaat. Usoli sunata tarawihi rakaataini makmuma lillahi ta'ala. Coba bacain niat sholat duhur mbak. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Oke. Adik-adik, saya melihat kalian tadi begitu bersemangat melafalkan beberapa niat di dalam ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Tapi bahwa di dalam ibadah itu adalah innamal a'malu binniyat ya. Jadi niat itu menjadi kalimatnya biasanya nawaitu, itu menjadi dasar dari semua ibadah. Artinya di dalam kita berwudu misalnya, lihat rukun berwudu itu yang pertama adalah niat. Karena kalau kemudian langsung membasuh muka itu belum tentu dinamakan wudu kalau itu tidak diawali dengan niat. Makanya ada niat berwudu. Tadi niat itu menjadi yang utama dari kunci dasar masuknya ke dalam wilayah ibadah. Bahkan Nabi Allah Muhammad SAW mengatakan bahwa niat itu sebagai tatu dasar yang lebih tinggi daripada amal. Artinya kalau kita berpuasa maka belajarlah juga puasa itu mengawalinya dengan membaca niat. Niatnya dibaca kapan? Biasanya niat itu akan sangat bagus kalau kita biasanya sholat tarawih ya kan. Sholat tarawih itu biasanya di ujungnya sesudah imam itu membacakan doa dan di penghabisan dosa biasanya sang imam mengajak kita untuk membacakan niat
puasa Ramadan yang akan kita laksanakan esok hari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Artinya aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Yang menyampaikan menurut Imam Syafi'i agar orang itu tidak terlupa, biasanya membacakan doanya itu doa yang berkepanjangan, karena niatnya yang ingin dilakukan seseorang bulan Ramadan, saya ingin niat puasa dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan ya, tapi mungkin dia takut terlupa, maka Imam Syafi'i mengajarkan dengan nawaitu sauma jami sahri Ramadhani hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Artinya niat itu ada dua, tadi niat yang dilaksanakan setiap hari atau niat yang dibacakan takut-takut tadi terlupa. Tapi semua niat itu sebenarnya muncul di dalam hati. Artinya niat itu akan sangat bagus sekali, dia menjadi kalamul lisan, muncul di lisannya, tapi juga kalamul qalbi, timbul di dalam hati, kemudian menjadi kalamul hal. Karena niat itu, kemudian perbuatan-perbuatan puasanya juga dilaksanakan dengan baik sesuai niat ini, menjadi janji hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ibadah yang dilakukan, ya kan? Mari kita lengkapi bulan Ramadan ini adik-adik agar ibadah kita, karena niat itu menjadi ketinggian daripada amal. Jadi kita lakukan ya, itu